designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Rencana kita datang ke sini mengantarkan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saya mendengar dari radio BBC London bahwa Jepang menyerah kepada Sekutu. Jadi terjadi kekosongan kekuasaan. Tapi yang saya bingungkan, ada pembicaraan tentang kekosongan kekuasaan. Maksudnya seperti ini. Jepang telah menyerah kepada Sekutu, tetapi Sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Saya mengerti, terima kasih penjelasannya. Namun bagaimana kita mengisi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita menuju ke rumahnya Bung Karno dan Bung Hatta, meminta mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Bisa. Bagaimana? Teman-teman setuju? Setuju. Mari kita ke rumah Bung Karno. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Bung Karno. Bung Karno, ada Bu? Ada di dalam. Ada perlu apa ya? Kami dari golongan pemuda ada yang kami bicarakan. Baik, saya akan panggilkan Bung Karno sebentar. Terima kasih. Ada yang mencari Bapak? Iya, siapa Bu? Para pemuda ingin berbicara hal yang penting sama Bapak. Oh, iya ada apa? Silahkan, suruh masuk saja. Baik, Pak. Mari silakan masuk, Pak. Permisi. Misi Bu. Permisi, Bu. Silahkan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Kami tadi mendengar suara radio BBC di London bahwa Jepang menyerah kepada Sekutu. Jadi kami dari golongan pemuda tadi telah mengadakan rapat dan hasilnya kami setuju untuk segera Bung Karno dan Bung Hatta mempersiapkan kemerdekaan dan segera memproklamasikan kemerdekaan. Tidak bisa, kita harus membicarakannya terlebih dahulu di rapat PBKI. Karena PKI dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harus dari rakyat Indonesia, bukan dari bangsa lain. Apakah kita harus menunggu dari Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Bahkan, bukankah kita tidak bisa memproklamasikan bangsa ini sendiri? Kita belum mampu melawan kekuatan Jepang. Coba tunjukkan pada saya, kekuatan mana yang kalian tunjukkan. Bagaimana jika suatu saat nanti ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, misalnya anak-anak, ibu-ibu yang tidak berdosa, jika ada suatu hal yang tidak diinginkan, coba kekuatan mana yang kalian tunjukkan. Tunjukkan pada saya. Tapi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka semakin cepat penderitaan rakyat selama ini akan berakhir. Betul, Bung. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Bangsa Indonesia harus merdeka. Baiklah, tapi beri waktu saya untuk berembuk dengan para golongan Jepang. Baiklah kalau begitu, kami undang berdiri dulu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Bagaimana para pemuda mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Sedangkan kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkannya dengan secara matang. Karena takut di kemudian hari akan ada suatu hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Yang terpenting menurut saya bagaimana caranya kita menghadapi sekutu yang akan berkuasa kembali di negeri tercinta ini. Selain dari masalah itu, kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus yang akan datang, kita harus bisa melihat ke depan agar kita dapat mempersiapkan dengan matang. Sebab kalau tidak, bagaimana kalau semuanya menjadi berantakan? Baiklah Bung, kalau begitu kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Ini, nampaknya golongan tua tidak akan setuju. Mari kita cari jalan keluar. Bagaimana kalau kita disuruh Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta? Setuju. Di mana? Di mana kita? Tempatnya itu adalah pertama kali yang dipimpin oleh Sudarko Sudono. Letaknya di bawah kawasan Purwokerto. Iya, saya tahu. Bagaimana kalau kita laksanakan malam ini? Baiklah. Baik, mari kita. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusul strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini. Bukankah Soekarno sudah bilang nunggu keputusan PPKI? Apa kita harus menunggu PPKI? Itu kan keputusan Jepang. Kita atau kami menginginkan memproklamasikan sendiri. Pendapat itu benar, tapi kita terlalu dini untuk memproklamasikannya karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya jadi saja? Apakah kita harus menunggu pembelian dari Jepang itu? Tapi perhitungan Anda betul. Tetapi Bu, kita pasti bisa. Dan kita pasti bisa untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Apa yang mereka katakan itu benar, dan saya sangat mengerti. Akan tetapi, apakah kita bisa? Akankah semua ini akan kita lakukan? Tentu bisa Bu. Apalagi para pemuda di Jakarta sudah mempersiapkan pertahanan untuk melawan penyerangan dari Jepang dan sekutu. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia ini tanpa campur tangan Jepang. Maka kita membicarakannya seperti proklamasi. Jepang tidak akan menunjukkan kemerdekaan. Bagaimana kalau kita membicarakan masalah ini di rumah perwira angkatan Jepang, Laksana Maeda? Bagaimana? Kita malam ini kita pergi ke Laksana Maeda. Kita permisi. Ya, ada apa? Laksamana Maeda ada, Bu. Ada. Ada perlu apa ya? Ada yang perlu kami bicarakan. Oh, silakan mari masuk Pak. Kami ini bermaksud mempersiapkan kemerdekaan. Jadi, Ya, kalau boleh tahu, para pemuda ini datang ke sini dalam tujuannya. kami bermaksud mempersiapkan kemerdekaan.
Jadi kalau diperbolehkan kami minta izin kepada Laksamana untuk mempersiapkan kemerdekaan yang akan dilaksanakan besok tanggal 17 Agustus. Baiklah, saya izinkan. Boleh pinjam pena Laksamana? Tidak, tolong ambilkan pena dan kertas di lemari itu. Sebaiknya naskah proklamasi ini tidak ditandatangani oleh PPKI karena PPKI itu buatan Jepang. Karena Bung, kita tadi sudah sepakat bahwa memproklamasikan bangsa ini kita bersama-sama. Karena ini semua adalah hasil kerja keras bangsa Indonesia. Bagaimana kalau yang menandatangani ini adalah Anda, Bu, dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Baiklah, kalau begitu silahkan Anda ketik naskah ini. Siap. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercintanya, Ibu Fatmawati. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Iya. Bagaimana hasil rapatnya, Pak? Apa berjalan dengan lancar? Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih selama ini telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Besok kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, hampir lupa, Bu. Tolong buatkan bendera sesederhana mungkin. Yang penting kita sudah berniat dengan baik. Tapi Pak, saya hanya punya kain warna merah dan putih saja. Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa meskipun sederhana mungkin. Baiklah Pak, sekarang Bapak istirahat dulu untuk persiapan besok pagi. Dan Ibu akan menjadikan benderanya. Oh iya Pak, gimana kalau benderanya kita namakan Sangsaka Merah Putih? Wah, itu sangat bagus, Bapak setuju. Sebarkan bendera ini sebagai kejayaan bangsa. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita.
bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.